Pada sore hari ini secara khusus di awal permenungan ini saya mengucapkan happy birthday untuk Bapak Robert Madeng yang tanggal 14 Agustus merayakan hari ulang tahunnya. Dan terima kasih kepada teman-teman dari edukasi yang tadi bersama-sama sudah memberikan ucapan selamat ya. Dan pada malam hari ini mari kita lihat kisah Yohanes Pembaptis yang dibunuh dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Sudah ketemu semua? Kita baca bergantian ya, antara saya, lalu nanti ayat yang ganjil adalah teman-teman dari edukasi secara bersama-sama. Siap? Sekali peristiwa, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun sebarang daripadaku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Ia membawa kepala itu di sebuah tilam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mengambil perikop ini sehubungan dengan ayat 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Teman-teman yang baik, pada hari ini Bapak Robert Madeng berbeda dengan Herodes. Karena Pak Robert Madeng tidak mengundang para pembesar, tidak mengundang para perwira atau orang-orang terkemuka, tetapi mengundang kita semua melalui virtual yang nanti makan di tempatnya masing-masing. Jadi tidak ada tari-tarian, tetapi yang ada adalah puji-pujian. Dan pasti tidak ada Herodias. Yang ada adalah hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang kisah ini mau ditempatkan dalam satu pergumulan yang sangat serius. Waktu iman Kristen mulai diperkenalkan di tengah-tengah kebudayaan Romawi. Sementara, nah ini kan, hubungan antara kekuasaan Romawi dengan orang-orang Yahudi ada dalam satu ketegangan politik tertentu. Pada sekitar tahun 65 Masehi. Yang nanti berpuncak pada tahun 70, kota Yerusalem itu dihancurkan oleh pasukan Romawi. Sementara, nah, orang-orang Kristen itu tidak bisa dibedakan dengan orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi ada satu benih yang sedang tumbuh di tengah-tengah kehidupan iman orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya, tunggu sebentar ya. Ini Pak Yamin kirim makanan. Tunggu sebentar, saya turun. Ya, Pak. Ya. Ya, ini buktinya. Ini makanan dari Herodes. Ya, kembali lagi, pada waktu iman Kristen sedang mulai bertumbuh, mereka berhadapan dengan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Romawi. Di mana dalam tradisi orang-orang Yahudi tidak mengenal tradisi ulang tahun. Nah, Herodes itu sebenarnya bukan orang Yahudi yang dijadikan raja
oleh kekuasaan Romawi untuk menjadi raja boneka. Jadi Herodes itu Yahudi KW2, tiruan. Dia bukan orang Yahudi, tetapi merasa menjadi raja Yahudi. Salah satu bukti dia masih menjalankan kebiasaan pada hari ulang tahun. Diadakan satu pesta, perjamuan, mengundang para perwira, pembesar, dan orang-orang terkemuka yang ada di Galilea. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Kristen berdosa kalau merayakan ulang tahun? Siapa yang nggak pernah dirayakan hari ulang tahunnya? Banyak tuh ya. Siapa yang selama bulan Agustus berulang tahun? Ada nggak? Ada. Ada, Pak, ada. Ada. Aku Pelinda, aku Ya, jadi, apakah orang-orang Kristen pada saat merayakan ulang tahun itu berdosa atau tidak? Tidak. Jawabannya dengan lantang tidak ya. Nah, titik persoalannya bukan masalah ulang tahun atau tidak ulang tahun. Tapi masalahnya ulang tahun itu adalah hari anugerah kehidupan. Hari di mana setiap orang yang merayakan ulang tahun mensyukuri bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Tradisi ulang tahun dalam sejarahnya itu dimulai dari orang-orang Mesir, terutama Raja Fir'aun yang merasa dirinya tidak bisa mati. Maka orang Mesir merayakan rajanya di hari ulang tahun, diatakan supaya raja itu tetap panjang umur. Karena kepemimpinannya tetap dibutuhkan. Kekuasaannya tetap diharapkan. Maka awalnya ulang tahun adalah memiliki nilai yang sangat positif. Supaya orang yang berulang tahun memancarkan kebahagiaan bagi banyak orang. Seperti Fir'aun yang memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyat Mesir. Berbeda dengan kebudayaan Yunani. Kalau orang-orang Yunani merayakan ulang tahun, itu supaya orang yang mengenang hari kelahirannya tidak dimakan oleh makhluk-makhluk jahat. Tidak dimakan oleh para dewa yang berada di sekitarnya. Maka dalam tradisi Yunani, orang yang berulang tahun itu harus dipestakan semeriah mungkin. Supaya apa? Supaya dia terluput dari godaan-godaan iblis atau roh-roh jahat. Itu juga punya tujuan baik. Supaya orang yang merayakan hari kelahirannya tidak mengikuti hawa nafsu si jahat. Nah, teman-teman, ada dua tradisi ini sangat positif. Merayakan ulang tahun supaya orang yang berulang tahun memberikan anugerah kehidupan kepada sebanyak mungkin orang. Yang kedua, orang yang berulang tahun juga mensyukuri bahwa dirinya tidak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa jahat. Dua nilai ini sangat Kristiani. Maka kalau pada hari ini orang tua kita, Robert Madeng, merayakan ulang tahun, harapannya seperti Fir'aun. Bisa memberkati banyak orang. Bisa membahagiakan banyak orang. Dan yang kedua,
Kalau Pak Madeng hari ini berulang tahun juga, supaya seluruh hidupnya tidak dipengaruhi oleh kekuatan yang jahat. Nah, ini 2 poin inilah yang disebut dengan nilai penting hari ulang tahun. Namun, nah ini, Herodes ini bukan orang Mesir, Herodes ini juga bukan orang Yunani. Tapi dia orang Romawi yang berusaha ikut-ikutan. Menurut cara Mesir atau Yunani, tetapi dengan makna yang nggak jelas. Maka Herodes di hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Lalu diundanglah gadis penari yang bernama Herodias. Dan hati Herodes itu sangat disukakan oleh tarian-tarian itu. Dan tamu-tamunya yang adalah orang-orang hebat. Lalu raja berkata, minta daripadaku apa saja yang kuingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya. Nah, disinilah poin-poin di mana Herodes mencoba meniru nilai ulang tahun dari gaya orang Mesir ataupun Yunani, tetapi dengan makna yang sungguh-sungguh berbeda. Ada perjamuan, ada pesta pora, ada tari-tarian, disertai dengan sumpah. 3 poin inilah yang akhirnya membuat ulang tahun itu tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain karena harus membunuh Yohanes Pembaptis. 3 hal tadi, yaitu dengan tarian, dengan sumpah serapah, membuat nilai dari ulang tahun yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari kuasa jahat, tetapi dia terperangkap oleh orang-orang yang sedang memiliki hati yang dendam. Seperti dikatakan di ayat 19, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Jadi, poin inilah yang mau dikatakan. Sebagai seorang Kristen, pada saat kita merayakan ulang tahun memang tidak berdosa. Tetapi itu menjadi dosa kalau kita mengubah nilai ulang tahun untuk kepuasan hati, untuk kepuasan dunia. Sebenarnya Herodes juga orang yang benar. Dia mengatakan di ayat 20, Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Kadang-kadang kita, karena kita sudah mengenal Yesus, kita disukai oleh banyak orang, tetapi sikap kita untuk bertahan dalam kebenaran dan kesucian membuat banyak orang tidak suka dengan kita. Membuat banyak orang tidak menginginkan kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi, makna hari ulang tahun adalah makna untuk mempertahankan apa yang benar dan suci. Karena kehidupan itu berasal dari kebenaran Allah dan kekudusan Allah. Oleh karena itulah, jangan sampai kita mengisi hari ulang tahun berujung pada kesedihan. Karena Herodes akhirnya dikatakan di ayat 26, lalu sangat sedihlah hati raja
tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolak. Saudari dan saudara, teman-teman semuanya, maka ucapan profisiat atau selamat atau mengatakan aku berbahagia melihat dirimu pada hari ini berulang tahun karena kamu mempertahankan yang benar dan yang suci. Karena kamu berada di dalam satu ketentuan yang kamu imani dalam diri Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis tidak peduli. Entah itu raja, entah itu siapa, dia berani mengatakan kebenaran dengan resiko dibunuh. Kadang-kadang kita berusaha menjadi orang benar, tetapi banyak orang yang nggak suka dengan kita. Akhirnya kita menyerah dengan tawaran-tawaran yang disebut dengan rasa iri, dendam, dan seterusnya. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari tetap mempertahankan sesuatu yang benar dan suci, itulah hari ulang tahun kita. Itulah iman akan Yesus Kristus. Itulah kelahiran baru kita. Setiap detik kita memberikan kebenaran dan kesucian, itulah detik di mana kita sedang berulang tahun. Jadi ulang tahun bagi orang Kristen itu bukan setahun sekali. Tapi setiap saat di mana kita memancarkan kebenaran dan kesucian, kita sedang menjadi manusia baru. Manusia yang lahir kembali secara baru. Dan pesan ini menjadi pesan yang sungguh-sungguh berarti bagi kita. Kalau kita mau menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Karena Herodes yang sudah mendengar tentang Yesus, tapi dia hatinya itu bimbang dan ragu. Dia tidak mengenal Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan Yesus itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Yesus bukan Yohanes yang bangkit lagi. Yesus juga bukan seorang nabi. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah, inilah kesalahan fatal dari Herodes. Jadi memang Herodes menjadi seorang yang mengenal Yesus, tapi masih dihantui oleh masa lalunya sebagai pembunuh yang membinasakan nyawa orang lain. Maka sampai kapanpun dia tetap tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Karena masih ada dalam masa lalunya dengan kekuatan-kekuatan gelapnya. Dan dia bangga dengan bahwa dia pernah memenggal kepala Yohanes. Dan sekarang dia bangkit lagi dalam diri Yesus Kristus. Nah, ayat 16 inilah yang disebut dengan sisi gelap kemanusiaan kita. Kadang-kadang kita menyebut diri sebagai seorang yang telah percaya kepada Yesus. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita masih takut. Tapi kita masih ragu. Karena kita punya masa lalu yang belum bisa disembuhkan. Karena kita masih punya masa lalu yang belum disempurnakan. Kita masih terus melekat dengan masa lalu kita. Dengan dosa-dosa kita, dengan ketamakan kita, dengan kebengisan kita, dengan kejahatan kita. Jadi dengan demikian, pada hari ini, pesan kita semua pada hari ulang tahun adalah
hari kebenaran dan kesucian. Jadi siapa yang hari ini berulang tahun? Kalau ulang tahun adalah hari kebenaran dan kesucian. Siapa yang sesungguhnya pada hari ini berulang tahun? Ada yang berani mengaku? Nah, Pak Madeng. Dia benar hari ini ulang tahun karena aktenya 14 Agustus. Tapi apakah Pak Madeng itu sudah menjadi orang benar dan suci? Nah, itu geleng-geleng kepalanya. Berarti dia juga belum berulang tahun. Ya kan? Apakah teman-teman di edukasi juga sudah ada yang menjadi benar dan suci dalam hidupnya? Ada nggak? Berarti tidak ada yang berulang tahun dong. Nah, syarat untuk untuk bisa merayakan ulang tahun yang sejati adalah kita persembahkan kebenaran dan kesucian itu seperti Yohanes Pembaptis. Dan itulah ulang tahun kekristenan, dan itulah arti makna kehidupan. Semoga pada hari ini yang berbahagia Pak Robert Madeng juga menginspirasi kita supaya kita juga bisa memberikan doa kepada Pak Madeng untuk hari demi hari menjadi pribadi yang benar dan suci. Dan kita semua juga mau menjadi benar dan suci. Bukan hanya nanti atau kapan kita berulang tahun, tetapi sebentar lagi atau hari ini atau detik ini. Kita mau berulang tahun karena kita mau menjadi orang benar dan suci. Meskipun dengan resiko kepala kita tidak disukai sama orang lain yang masih punya rasa dendam, yang masih punya rasa kejahatan, yang masih punya rasa kebimbangan dengan kebenaran dan kesucian. Jadi kalau kita berpegang pada kebenaran dan kesucian, kita tidak perlu takut. Kalau kepala kita disingkirkan, kalau hidup kita tidak diperhitungkan, karena memang orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang penuh dengan dendam, iri, dengki, cemburu, ketamakan, dan macam-macam. Tapi biarkanlah, meskipun dunia tidak menyukai kita, tetapi Tuhan tetap berada dalam kehidupan kita. Profesiat, pada hari ini kita semua berulang tahun, karena kita menjadi orang-orang benar dan suci di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.